Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau sharing bagaimana sih caranya buat teman-teman non-ASN atau honorer yang belum terdata di database BKN untuk tetap bisa mengajukan diri dan mengikuti seleksi PPPK tahun 2024 sehingga nantinya dapat menjadi ASN. Nah, ini mendapatkan informasi menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Bapak Abdullah Azwar Anas. Pemerintah akan memberikan jalan bagi tenaga honorer yang belum terdaftar di PKN untuk bisa diangkat menjadi PPPK. Jadi buat teman-teman yang belum terdata di database PKN, jangan berkecil hati dulu. Karena pendataannya itu terakhir dilakukan tahun 2022 dan mungkin ada yang belum masuk gitu. Buat yang sudah mengabdi, tidak perlu khawatir karena ada solusinya. Jadi solusinya ini, Anas mengatakan bahwa tenaga honorer yang belum terdaftar di database PKN harus mencari tahu statusnya melalui call center BKN. Nah, ini mungkin buat yang bertanya-tanya call center BKN itu yang mana? Call center BKN itu ada, ini dia. Kemudian aku tuh kemarin buka website BKN, website resminya. Di sini ada tata cara permohonan pengaduan publik. Yang pertama itu pengelolaan pengaduan pelayanan publik BKN dilakukan melalui aplikasi SP4N Lapor. Kemudian yang kedua, pelapor dapat mengakses laporan di SP4N Lapor. Setelah itu, laporan diterima oleh admin pusat lalu dikirim ke admin instansi paling lambat 3 hari kerja. Kemudian yang ketiga, terkait permintaan informasi maksimal diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja. Untuk pengaduan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan maksimal diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja. Sedangkan pengaduan yang memerlukan pemeriksaan lapangan akan diselesaikan maksimal 60 hari kerja. Jika dalam waktu 60 hari kerja pengaduan tidak ditindaklanjuti instansi terkait, pelapor dapat menyampaikan aduannya ke Ombudsman RI. FYI, beberapa bulan yang lalu itu masih bisa ngecek status database BKN itu menggunakan link ini, tetapi untuk akhir-akhir ini tuh nggak bisa diakses linknya, mungkin udah dikunci atau gimana, tapi teman-teman bisa juga mengakses atau mengetahui terdaftar atau belumnya melalui tutorial di videoku yang ini. Silahkan bisa dilihat dulu untuk mengetahui apakah teman-teman itu terdaftar sebagai tenaga non-ASN di database BKN atau belum. Jadi kalau belum nanti akan melakukan tindak lanjut seperti yang akan aku sebutkan di video ini. Tapi kalau sudah ya tinggal nunggu informasi PPPK dari pemerintah ke tahap selanjutnya. Nah, jika ternyata mereka memang belum terdaftar, mereka harus mengumpulkan rekam jejak kerjanya seperti tanggal dan juga tahun mulai bekerja. Lanjut, Pak Anas menambahkan bahwa tenaga honorer yang belum terdaftar di BKN tetap harus mengikuti seleksi calon ASN 2024 untuk mengetahui kualitas dan kompetensi mereka. Jadi nanti, meskipun tidak terdata di BKN, tetap harus mengikuti seleksi CASN. Seleksi CASN 2024 ini tidak menggunakan passing grade, melainkan pemeringkatan terbaik secara berurutan. Tenaga honorer yang lolos seleksi CASN 2024 akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu atau paruh waktu, tergantung dari kemampuan keuangan instansi pemerintah masing-masing. Jadi buat pemerintah daerahnya yang mampu untuk memberikan fasilitas sebagai PPPK penuh waktu sampai pensiun, itu maka akan dijadikan PPPK penuh waktu. Tapi kalau misalkan keuangan daerah tersebut tidak memungkinkan untuk menjadikan penuh waktu, maka akan dijadikan paruh waktu. Oke, jadi solusinya buat yang belum terdaftar di database BKN, menghubungi call center BKN, kemudian apabila memang belum terdata, harus mengumpulkan bukti-bukti bahwa teman-teman sudah mengabdi di suatu instansi teman-teman dari tahun sekian sampai tahun sekian, dan juga berkas-berkas pendukungnya. Nah, untuk informasi lebih lanjut nanti tentang bagaimana pengajuannya, kita tunggu informasi dari pemerintah. Mungkin nanti ada tindak lanjut atau bagaimana. Maka dari itu, jangan lupa subscribe channelku dan ikuti aku di media sosialku supaya teman-teman segera mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Sekian informasi yang dapat aku sampaikan di video ini, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.